Diana, ayah lihat nilai simulasi tryout kedokteran bulan ini turun. Kenapa bisa? Kamu main HP edit-edit gak jelas lagi? Enggak ya. Diana cuma lagi capek aja ya bulan ini. Jadwal les Diana padat sampai malam terus. Dan itu setiap hari kayak gitu terus ya. Diana cuma lagi capek aja. Capek itu wajar, Diana. Waktu ibu mau masuk kedokteran UI juga kurang tidur. Ini demi masa depan kamu. Kalau kamu gak kuliah tahun ini, mau ditaruh di mana muka ayah sama ibu? Semua anak teman ayah kamu masuk kedokteran. Kamu mau kayak gimana? Bu, sebenarnya Diana nggak mau masuk kedokteran, Bu. Diana maunya sastra atau desain komunikasi visual, Bu. Diana suka gambar. Desain? Mau jadi apa kamu? Seniman jalanan? Pengamen? Diana, dengerin ayah ya. Ayah udah atur semuanya. Semester ini, kamu harus ambil semua kelas tambahan yang ayah siapkan. Ayah sudah bayarin semuanya buat kamu, Diana. Ibu juga udah daftarin kamu les privat bahasa Inggris, Diana. Kamu harus jadi yang terbaik. Jangan ngecewain ibu yang udah memfasilitasi kamu. Iya, Bu. Iya. Diana ikuti semua maunya ibu sama ayah. Pagi belum terang, aku sudah dipanggil. Buku menumpuk di meja, namaku ikut disidik. Raporku bukan aku, cuma angka yang disusun. Setiap kurang satu nilai, rumah jadi dingin betul aku. Minum dulu airnya, Diana. Terus tarik nafas dalam-dalam, keluarin perlahan, dan gak usah buru-buru. Makasih ya, Bu. Maaf merepotkan lagi. Ibu pasti bosan ya dengar cerita saya terus. Diana, fokus ibu sekarang ini bukan nilai tryout kamu atau orang tua kamu yang lagi kesel itu. Fokus ibu sekarang di sini adalah kamu. Dan ibu lihat juga tetapan kamu hari ini kayak lebih banyak kosongnya gitu. Terus ibu lihat juga dan ibu dengar dari wali kelas kalau nilai kamu ini akhir-akhir ini turun. Ada apa, Diana? Kosong ya, Bu. Gak heran sih. Kepala saya aja kosong sekarang. Kayak kertas-kertas yang putih itu. Kosong gak ada apa-apa, Bu. Kepala yang kosong itu tanda kalau misalnya kamu itu lagi burn out. Dan juga kayak gelas yang terus-terusan diisi air, lama-lama jadi tumpah. Apa yang menyita pikiran kamu hari ini? Cerita deh sama ibu. Rumah, sekolah, tempat les, masa depan, semuanya, Bu. Saya bangun jam 4 subuh buat belajar, dan itu pasti ayah saya udah nunggu, Bu. Pasti ayah saya ngecek. Setelah itu jam 7 sampai jam 3 saya pergi ke sekolah. Setelah sekolah saya nggak langsung pulang ke rumah, Bu. Saya langsung pergi ke tempat les buat kelas tambahan yang ayah saya daftarin, yang ayah saya bayarin. Udah dari tempat les, saya pulang ke rumah dan saya nggak langsung istirahat. Di situ pasti ibu saya udah nunggu. Ibu saya pasti udah nyodorin soal-soal latihan buat saya belajar lagi, Bu. Dan itu bisa sampai jam 1 malam baru selesai. Terus-terusan tiap hari kayak gitu, Bu. Oh, jadwal yang cukup padat yang ibu dengar. Dan ibu juga tahu kalau misalnya kamu itu dipersiapkan ya masuk fakultas kedokteran.
tapi dipaksa. Ayah sama ibu saya udah nentuin kalau jalan hidup saya itu harus jadi dokter, Bu. Padahal saya nggak mau jadi dokter, Bu. Mereka nggak pernah nanya saya ini maunya apa, saya itu mampunya di mana, nggak pernah, Bu. Mungkin bagi mereka keinginan atau kemauan saya itu nggak penting, Bu. Yang penting cuma mimpi-mimpi mereka yang belum terwujud. Dan sekarang saya yang harus nanggung semuanya, Bu. Saya yang harus nebus mimpi-mimpi mereka yang belum terwujud itu. Ibu bisa ngerasain kok apa yang kamu rasain sekarang. Dan ibu juga ngerasa kalau kamu itu kayak robot yang gak bisa di jalan kamu sendiri. Dan amarah sama rasa lelah kamu itu benar kok, gak salah. Kamu gak salah, Diana. Saya capek, Bu, jadi anak baik yang selalu bilang iya ya, iya, Bu. Saya tuh suka gambar, Bu. Saya pengennya sastra atau enggak desain visual komunikasi. Saya pengen nulis, Bu. Saya pengen ngasilin karya dari tangan saya sendiri. Tapi setiap kali saya bilang seni, ayah saya pasti langsung bentak saya, pasti langsung marah-marah. Katanya seni gak punya masa depan lah, katanya seni nanti bakal jadi gelandangan lah. Jadi kamu ngerasa kalau bakat dan minat kamu itu gak berharga ya di rumah? Iya, mereka bilang sayang sama saya. Mereka bilang ini demi kebaikan saya, demi masa depan saya. Tapi kenapa, Bu? Rasanya kayak mereka cuma sayang sama piala, sama prestasi saya aja. Kalau nilai saya turun, rumah tuh rasanya kayak neraka, Bu. Saya capek, Bu. Mungkin kalau saya lepas jubah anak pintar ini, saya nggak ada arti apa-apa di mata mereka. Saya kehilangan diri sendiri, Bu. Diana, dengerin ibu baik-baik. Kamu itu bukan robot. Dan kamu bukan untuk pemuas ego siapapun. Apa yang kamu alami sekarang adalah bukti kalau kamu itu burnout parah dari segi akademis. Makin parah karena kamu ngerasa krisis identitas. Ruang gerak kamu dikunci. Kamu kehilangan arah karena kamu selalu dikekang dan merasa berjalan di peta milik orang lain, bukan di peta kamu sendiri. Terus saya harus gimana, Bu? Saya nggak berani ngelawan. Setiap kali saya mau ngomong, saya pasti dituduh jadi anak durhaka, yang nggak tahu diri lah, nggak tahu terima kasih lah. Saya capek, Bu. Saya mending mati aja daripada saya hidup di kehidupan yang nggak sesuai sama rencana saya. Mengurung diri adalah tanda kalau tubuh kamu itu udah merasa minta tolong. Dan kita nggak bisa mengobati gejalanya saja, Diana. Kita harus menyelesaikan dari akarnya. Izinkan ibu untuk berbicara sama orang tua kamu ya. Jangan, Bu. Jangan panggil mereka ke sini, Bu. Ibu nggak tahu ayah saya itu kayak apa. Ayah saya tuh keras kepala, Bu. Kalau ibu panggil mereka ke sini, yang ada nanti di rumah saya bakal dimarah-marahin, Bu. Diana, tatap mata ibu. Tugas ibu di sini adalah sebagai konselor kamu. Dan tugas ibu di sini bukan hanya untuk mendengarkan cerita kamu aja, tapi untuk membantu tumbuh kembang kamu dari segi mental. Dan ibu akan menjelaskan kepada orang tua kamu dari sudut pandang medis dan psikologis. Ibu percaya kok kalau nanti orang tua kamu bakal mendengarkan ibu. Ya sudah, Bu. Saya serahin ke ibu. Saya tolong sama ibu, Bu. Tolong nanti temenin saya kalau semisal orang tua saya marah sama saya, Bu. Ibu janji deh gak akan dengerin Diana sendirian. Sekarang Diana minum dulu air putihnya sampai habis. Terus kembali ke kelas. Kalau perlu kayaknya tapi gak usah ke kelas deh. Kita cerita lagi aja. Biar pikiran kamu istirahat total. Makasih ya, Bu, sebelumnya udah perhatiin saya. Sama-sama Diana. Kamu itu berharga apa adanya kamu. Bukan karena nilai kamu atau bukan karena profesi kamu nanti. Ibu yakin deh nanti orang tua kamu bisa menerima kalau kamu itu suka di menggambar. Sekali lagi, makasih ya, Bu. Saya izin pamit ke kelas lagi aja, Bu. Makasih ya, Bu.
Halo, dengan orang tuanya Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diana, duduk. Ayah mau ngomong sama kamu. Jadi ini alasan kamu mempermalukan ayah di depan guru BK tadi? Kamu mengadu kalau ayah sama ibu menekan kamu? Kamu anggap kamu stres? Les yang ayah bayarin puluhan juta sebut tekanan? Enggak gitu ya. Mengaduk pada siapa? Kurang apa Diana, ibu sama ayah? Semua fasilitas sudah tercukupi. Bahkan ibu masak setiap hari makanan yang bergizi supaya kamu pinter. Kamu malah mikir kami jahat. Kami hanya ingin kamu sukses, Diana. Cukup, Bu. Cukup ya. Sukses menurut siapa? Menurut ibu? Atau menurut ayah? Diana, jaga sopan santun kamu. Terus siapa yang jaga perasaan Diana ya? Ayah sama ibu gak pernah sekalipun nanya Diana bahagianya apa? Diana maunya apa? Selama ini ayah sama ibu cuma mikirin gengsi kalian di depan teman kalian aja. Diana, ini ibu lakukan demi kebaikan kamu. Demi kebaikan Diana atau demi ego ibu, Bu? Lihat Diana sekarang, Bu. Diana gak pernah tahu Diana ini siapa. Diana gak tahu diri Diana sendiri. Setiap kali Diana ngaca, Diana cuma lihat jiwa yang kosong, Bu. Diana stres, Bu. Kalau ayah sama ibu tetap paksa Diana buat masuk kedokteran, Diana mungkin bisa aja masuk, tapi kalian akan kehilangan anak kalian selamanya. Karena jiwa Diana udah mati. Diana hidup bukan di kehidupan yang Diana mau. Ya, Bu. Diana, ibu gak tahu kalau kamu semenderita ini. Ibu pikir kamu bahagia, Diana. Enggak, Bu, Diana kebahagia. Ayah cuma takut kamu di masa depan, Diana. Ayah gak mau kamu gagal seperti masa muda ayah dulu. Tapi dengan cara ayah ini malah membunuh mimpimu pelan-pelan, Diana. Diana cuma pengen didengar ya. Diana pengen hidup sebagai diri Diana sendiri. Bukan hidup sebagai ambisi ayah atau ibu yang belum terwujud. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa ditulisi sesuka hati oleh orang tuanya. Mereka adalah benih unik yang membawa takdirnya sendiri. Membimbing bukan berarti merantai, mengarahkan bukan berarti mendikte. Karena pada akhirnya, kesuksesan sejati seorang anak bukanlah saat ia berhasil memakai jubah ambisi orang tuanya, melainkan saat ia mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri, mengenali jati dirinya, dan hidup dengan jiwa yang mereka kehendaki.